Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal menteri dan juga wakil menteri yang akan membantu Presiden Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Ada 109 posisi menteri dan juga wakil menteri yang nanti jam 10 menteri akan dilantik, sementara untuk wakil menterinya jam 3 sore nanti. Saya ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang melanjutkan tadi. Tadi kan saya sudah menanyakan soal bagaimana posisi Menko, yang dari 7 Menko tersebut ada 3 nama ketua umum partai politik yang menduduki posisi Menko. Tapi kalau ditanyakan jangan-jangan ini mengakomodir atau bagaimana, tapi Bung Andre mengatakan tidak, ini memang sesuai dengan kapabilitas dan juga kapasitasnya. Ya, kalau kita bicara kabinet secara umum ya, entah menteri teknis maupun Menko, ya ini bagian daripada power sharing, diakui atau tidak itu pasti. Ini adalah bagian dari power sharing. Itu hal yang bukan haram, sesuatu yang dalam teori politik sah-sah saja dan tidak ada masalah begitu. Tetapi yang harus kita lihat, apakah memang figur-figur tersebut, tokoh-tokoh tersebut tadi layak, punya kapasitas, tadi kata Bang Andre punya kapabilitas. Lalu kalau saya katakan punya pengalaman. Oleh karena itu ya saya sih mengatakan layak-layak saja, karena sejatinya Menko itu yang saya pahami adalah mengkoordinasikan ya, memanage menteri-menteri teknis di bawah itu. Ya katakanlah menjadi, kalau bahasa saya simbol saja, yang kerja itu kan menteri-menteri teknis. Jadi dalam konteks itu ya silakan saja dan sangat layak dalam konteks untuk memimpin kementerian yang ada di bawahnya. Dulu saya punya senior gitu, ingin jadi Menko. Saya bilang, nggak mau katanya, Menko mah nggak ada ininya, ibaratnya kewenangannya juga nggak terlalu banyak walaupun Menko, tapi tadi secara teknis tidak bisa mengeksekusi dan terkadang anggarannya juga sulit. Jadi oleh karena itu saya melihat dalam konteks ini kalau kita bicara tadi figurnya, bicara soal kapasitasnya, kapabilitasnya, pengalamannya oke, tidak ada masalah. Oleh karena itu kita uji gitu loh. Uji ke depan apakah memang tadi ketum-ketum parpol itu mampu gitu yang menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo dalam tadi memanage kementerian teknis. Berarti nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau misalkan kemudian ketua umum partai politik menjadi Menko, kalaupun memang sesuai kapasitasnya, kapabilitasnya nggak ada masalah, sah-sah saja. Kita lihat nanti kinerjanya seperti apa. Ya itu, termasuk juga untuk menteri-menteri yang lain. Betul, ukuran dari keberhasilan dari suatu tokoh itu atau lembaga itu kan kinerja, produk, apa yang dihasilkan. Oleh karena itu kita ukur nih dalam katakanlah ya, kalau masyarakat mengatakan 100 hari atau 3-4 bulan. Nah kita uji bersama-sama apakah memang betul-betul layak atau tidak, kan akan kelihatan semuanya begitu. Kita akan lihat bagaimana kita akan uji kapasitasnya, kapabilitasnya, tidak hanya soal Menko tapi seluruh menteri, seluruh wakil menteri. Biasanya yang menjadi tolok ukurnya adalah 100 hari pertama, 100 hari kerja, kinerjanya seperti apa. Nanti akan ada evaluasi atau semacamnya, ataukah mungkin kita nggak pernah tahu nanti targetnya semacam apa, Bung Andre? Ya, tentu memang sekali lagi pasti akan ada evaluasi ya, baik dilakukan oleh presiden ya maupun juga masyarakat, karena ekspektasi terhadap Pak Prabowo ini kan begitu besar, cukup tinggi, dan kita memahami betul karena Pak Prabowo dipilih oleh 58% rakyat Indonesia atau 96.200.000 lebih rakyat Indonesia, yang menyebabkan Pak Prabowo ini menjadi presiden ataupun kepala negara atau kepala pemerintah yang terpilih paling banyak di dunia dalam sejarah demokrasi. Ya, harapan yang begitu tinggi itu disadari oleh Pak Prabowo. Makanya beliau mempersiapkan betul ya kabinetnya, mulai dari jumlah orang dan juga persiapan agar kabinet ini bisa bekerja. Makanya kalau Adisti lihat, beliau dilantik 20 Oktober pagi jam 10 sampai jam 12 itu, malamnya ya langsung beliau diumumkan dengan kesibukan beliau ya. Istana serah terima dengan Pak Jokowi, lalu mengantarkan Pak Prabowo, Pak Jokowi ke Halim, lalu beliau pulang melakukan pertemuan rapat internal dan juga pertemuan bilateral sampai malam, lalu juga gala dinner dengan tamu-tamu negara, lalu malamnya beliau mengumumkan kabinet. Itu menunjukkan apa? Memang beliau serius dan langsung tancap gas setelah dilantik. Dan hari ini melantik kabinet ya, menteri jam 10, sore nanti wamen, dan besok kepala badan. Itu menunjukkan apa? Memang beliau sudah mempersiapkan diri secara matang. Dan beda, mohon maaf, dengan presiden-presiden sebelumnya. Kita tahu dilantik 20 Oktober biasanya menteri itu diumumkan 1 minggu, bahkan
akhir bulan Oktober sehingga dilantik kalau nggak salah akhir Oktober. Oke, tapi kan setiap presiden kepala negara juga punya pertimbangannya masing-masing dan perhitungannya masing-masing, tentu saja bukan. Iya, itu saya menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini serius dan sudah mempersiapkan secara matang sehingga diharapkan para menteri itu tidak lagi omon-omon atau langsung bisa cepat bekerja, tapi langsung bekerja. Makanya ada dua pembekalan. Pembekalan pertama sebelum diumumkan dan dilantik, nanti pembekalan selanjutnya dan pemberian arahan teknis dilakukan setelah dilantik, setelah rapat kabinet pertama. Supaya apa? Supaya chemistry muncul, supaya saling mengenal, supaya menjadi tim yang solid, supaya memahami cita-citanya Pak Prabowo dan juga arahan teknisnya, sehingga mereka bisa bekerja langsung tanpa perlu banyak penyesuaian lagi. Seperti itu. Oke, dengan harapan semuanya supaya bisa cepat bekerja, berarti kinerja para menteri dan juga wakil menteri bisa kita lihat kinerjanya sudah terlihat signifikan di 100 hari pertama? Iya, harapannya seperti itu. Banyak loh yang harus dihadapi. Misalnya ya, saya contohkan. Menteri Perhubungan, Pak Dudi itu, akan menghadapi apa? Setelah dilantik. Ini liburan Natal Tahun Baru. Ya. Betul. Nah, ya. Itu tantangan di depan. Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso. Dia ada menghadapi data Tahun Baru ya cenderung ada kenaikan bahan pokok. Dia harus siap gitu loh. Pak Dodi Hanggodo, ya Menteri PU, juga harus memastikan, mensupport bahwa kebutuhan Menteri Perhubungan itu bisa terpenuhi untuk libur Natal Tahun Baru. Infrastrukturnya seperti apa? Pendukung untuk mudik Nataru dan liburan Natal. Itu harus jelas. Nah, sehingga lalu nanti Badan Gizi Nasional itu salah satu menara mercusuarnya Pak Prabowo. Bagaimana awal Januari tahun 2025? Januari 2025 kalau perlu. Itu sudah mulai pelaksanaannya secara bertahap gitu. Di berbagai wilayah Indonesia yang membutuhkan prioritasnya. Gitu loh. Itu harus kelihatan oleh rakyat. Bagaimana perbaikan infrastruktur sekolah, sekolah, MCK sekolah, kelas sekolah seperti yang disampaikan Pak Prabowo. Lalu bagaimana hilirisasi mulai berjalan, ya, hilirisasi bauksit, timah nanti, lalu pertanian, ya, perikanan, semua harus jalan. Lalu bagaimana swasembada energi yang disampaikan Pak Prabowo, kita harus berdaulat energi. Bagaimana nanti program B35 sekarang bisa meningkat jadi B60. Bagaimana energi EBT ini bisa berkembang ke depannya. Kita tidak lagi tergantung dengan energi fosil. Nah, dan juga bagaimana untuk swasembada pangan yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin, ya harus ada. Jadi agendanya memang sudah terlihat begitu. Kemudian kita lihat sudah dicicil ya, sudah dicicil dan Merauke. Itu harus dipastikan akhir tahun ini sudah berapa hektar yang selesai. 2025 berapa ratus ribu hektar yang selesai. Sehingga apa? Dan intensifikasi bagaimana sawah-sawah di Pulau Jawa diperbaiki pengairannya, ditingkatkan teknologinya, benihnya. Sehingga sekali lagi kita harus mampu berdiri di kaki sendiri. Kita harus berdaulat pangan, berdaulat energi, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini ya, kita tidak tahu situasi geopolitik ke depan ya. Insya Allah negara kita mampu berdiri sendiri. Itulah keinginan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mampu berdiri di atas kaki sendiri di tengah tantangan geopolitik dan juga geostrategis begitu ya di dunia. Bahkan Pak Presiden Prabowo sudah mengatakan pemimpin itu bekerja untuk rakyat, bukan rakyat yang bekerja untuk pemimpin. Iya betul, pemimpin harus bekerja untuk rakyat, bukan rakyat yang bekerja untuk pemimpin. Pemimpin harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kerabat. Itu penting juga. Oke, baik, saya ke Kang Ujang. Karena itulah semangat anti korupsi yang sesungguhnya. Saya setuju itu. Kang Ujang gimana? Anda yakin optimis juga punya keoptimisan dengan walaupun memang ada 109 menteri dan juga wakil menteri ini tadi tantangannya soal birokrasi, tapi kemudian sudah dipastikan oleh Bung Andreas mengatakan kita akan lihatlah Natal tahun baru, kita akan lihat Menteri Perhubungannya bisa nggak nih untuk bisa mengkondisikan soal transportasi termasuk juga kebutuhan bahan pokok untuk menjelang Natal dan juga tahun baru ini yang sudah dekat lah ya agendanya, soal menstabilkan harga sembako juga menjadi PR besar tentu saja. Ya kalau saya dosen Mbak Disti ya selalu optimis dalam menatap masa depan Indonesia. Tetapi memang begini, rasa optimis kan harus dijawab dengan kinerja yang bagus. Yang harus baik. dijawab. Harus dijawab. Nah, saya meyakini begini, pemimpin itu tadi ya bukan hanya kerja, tetapi
bagaimana melayani. Pak Agus Salim dulu, tokoh bangsa kita, mengatakan bahwa pemimpin ya melayani, bukan ingin dilayani. Ini dibalik. Oleh karena birokrasi pun sama, birokrasi itu yang melayani bukan dilayani. Nah di kita ini macam-macam tadi pejabatnya di masa lalu ingin dilayani, lalu birokrasinya juga ingin dilayani. Ada istilah yang menarik di publik itu, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Nah yang seperti ini kan harus dihilangkan nih batasan-batasan. Oleh karena itu saya melihat optimisme itu harus dibangun dengan komitmen dan kerja keras tadi. Dan saya yakin Mbak, tetap tadi walaupun dengan keterbatasan kekurangan, pasti ada plus minusnya dong tokoh-tokoh yang jadi menteri itu. Pasti di mana-mana namanya manusia ada bolong-bolongnya, ada minusnya. Tapi abaikan itu dulu, kita lihat plusnya, bagaimana kita kasih kesempatan untuk bekerja agar memang kita bisa nilai bersama. Publik akan menilai siapa yang bagus, siapa yang tidak, siapa yang perform, siapa yang tidak, siapa yang plus, siapa yang tidak, pasti terukur kok. Nah kita ini dalam industri yang terbuka seperti saat ini, pejabatnya bisa kita nilai seperti media sosial sudah benar-benar terbuka. Seperti di kolam ikan, kelihatan kok. Wah ini di akuarium jadi udah kelihatan tuh pejabat A melakukan apa, apakah pencitraan apa tidak, gimmick atau tidak akan kelihatan. Oleh karena itu dalam konteks ke depan, saya meyakini ketika komitmen dibangun, kita kinerja ditingkatkan ya, maka optimisme itu ada. Tetapi tadi jangan sampai harapan publik yang begitu besar kepada Pak Prabowo dijawab dengan kinerja yang biasa-biasa saja. Jadi ini yang harus dilakukan. Nah, saya melihat komitmen Pak Prabowo ada, harapan publik juga ada, optimisme juga ada. Oleh karena itu kita lihat nih ketika dilantik hari ini, ya kita lihat kinerjanya, baru kita akan menyaksikan tadi bolongnya di mana, kelebihannya di mana, sehingga kita betul-betul objektif dalam menilai siapapun yang diberi wewenang atau tugas menjadi menteri atau wakil menteri. Dengan kata lain nanti akan ada tetap seleksi alam dalam tanda kutip reshuffle gitu, itu masih akan tetap terjadi ketika nanti ada evaluasi dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka soal kinerja para menteri dan juga wamen ya. Saya yakin ya, kan nggak mungkin dari menteri-menteri wamen yang ada semuanya bagus, semuanya baik, semua oke. Itu akan terseleksi alam. Ya, tantangannya misalkan begini, soal misalkan dari 32 komoditas bahan pangan misalkan, semuanya kan impor. Ini bagaimana menjawab tantangan ini? Saya aja punya cemiti ya di dapur itu semua dari produk luar negeri. Gak usah peneliti deh, cotton bud. Iya cotton bud, semua produk luar negeri. Ini kan mohon maaf, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi produk luar negeri. Bagaimana kita tadi membangun, menjawab tantangan swasembada, energi, pangan, termasuk dalam konteks ya produk-produk karya anak bangsa yang lain. Sesuai apa yang tadi disampaikan. Catatan saya juga misalkan, kita bangsa yang besar, bangsa yang hebat katanya, tapi kita tidak punya katakanlah seperti Google, teknologi seperti itu. Padahal kita anak-anak bangsa kita cukup cerdas, kampus-kampus ini kan kampus-kampus yang lumayan terbaik. Oleh karena itu perlu ditata, dipikirkan kembali gitu bahwa banyak hal yang harus dilakukan oleh kabinet ini untuk membawa Indonesia lebih baik. Banyak kalau saya mau sisir satu persatu. Gak akan selesai, dua segmen ini gak akan selesai. Dia kenapa Kementerian Pendidikan itu bahkan dipecah? Ya saya 17 tahun jadi dosen. Saya agak memahami betul bagaimana misalkan istri saya itu guru honorer, Pak, dari 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah saya opkan. Udah saya bilang kerjaannya menghabiskan uang suami aja, saya bilang. Tapi maksud saya gini, itu berapa gajinya hingga hari ini guru honorer? Itu 300.000. yang harus diperhatikan. Dosen, mohon maaf, dosen swasta itu gajinya UMR. Bahkan ada di bawah UMR. Kami berjuang waktu itu, memperjuangkan supaya di atas UMR. Nah ini bagaimana membangun sumber daya manusia yang berkualitas kalau misalkan kata pendukung yang pokok dari kesejahteraan guru dan dosennya tidak pahlawan dilakukan. tanpa tanda jasanya saja. Harus dipikir. Nah, oleh karena pemecahan dari kementerian itu harus betul-betul fokus bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan tadi. Ya ini kita berangkat dari awal kita optimis membangun bangsa. Nah, saya sepakat apa yang kata Kang Ujang tadi, Bung Andre. Kalau misalkan dalam hal pendidikan saja, kenapa kemudian harus dipecah begitu ya? Termasuk juga nasib guru honorer. Kita tahu guru honorer tidak hanya di Jawa, tapi di luar Jawa juga memprihatinkan sekali kesejahteraannya. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi Indonesia emas ketika para pendidik kita kesejahteraannya belum tercukupi, Bung Andre? Ya itulah Disti, Kang Ujang itu sangat memahami pola pikir Pak Prabowo ya. Sehingga pemecahan-pemecahan kementerian itu dalam rangka agar lebih efektif bekerja. Itu yang saya sampaikan di awal, bahwa memang terlihat gemuk, tapi percayalah yang diukur itu jangan jumlah orangnya atau jumlah institusinya, tapi dilihatlah efektivitas kementerian ini mencapai tujuan pembangunan. Nah ini yang akan diharapkan dan diinginkan oleh Presiden Prabowo.
bagaimana Presiden Prabowo berkeinginan ya, beliau ini sudah berjuang menjadi calon presiden itu dari 2014 Mbak Adisti. 2014, Ya. 2019, sekarang 2024 di percobaan beliau ketiga untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Probationnya udah lama lah ya istilahnya ya. Jadi sehingga percayalah, berikanlah Presiden Prabowo dan timnya bekerja, kabinetnya bekerja. Beliau akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan harapan rakyat. Kita akan Kenapa? Ya, karena sekali lagi tidak mungkin orang ya, ini soal psikologi saja. Orang yang berjuang ya jatuh bangkit lagi gitu. Sudah Halo? teruji. Oke, baik. Tidak suara saya di. Oke, baik, suara Bang Andre sedikit terputus-putus, nanti kita akan coba kembali kepada Bang Andre. Tapi Halo saya Adisti, ya, jelas? oke. Bang Andre, kita saksikan dulu nih, kita punya dari survei September Halo, 2024. jelas nggak suara saya Adisti? Jelas Bang Andre. Tapi kita saksikan dulu Bang Andre, ini ada grafis kita lihat Bung Andre dan juga Kang Ujang dari survei pada bulan September 2024. Citra positif Prabowo Subianto ini sebesar 84%. Sementara untuk Gibran Rakabuming Raka ini mendapatkan citra positif sebesar 71%. Luar biasa ya, survei Litbang Kompas juga memotret keyakinan publik terkait pemerintahan Prabowo Gibran dalam mengatasi masalah. Sebesar 74,4% responden yakin terhadap penegakan hukum. Dan sebesar 73,1% yakin terhadap kesejahteraan sosial. Jadi soal kesejahteraan sosial ini cukup tinggi, 73% keyakinannya. Oke, baik, ini dia keyakinan publik pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengatasi masalah. Yakinnya 74% untuk penegakan hukum. Luar biasa yakin. Bung Andre? Iya. Bung Andre, sinyalnya sepertinya. Ya, jadi dengan Oke. Adisti jelas. Ya. Oke, silakan. Suara saya Adisti. Ya, silakan Bung Andre. Adisti. Ya, Bung Andre, silakan. Halo Adisti. Bung Andre, silakan. Oke, tampaknya kita masih sedikit mengalami gangguan komunikasi dengan narasumber. Terakhir, Kang Ujang, apa yang bisa dipesankan oleh Kabinet Merah Putih yang nantinya 5 tahun ke depan ini akan membantu Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presidennya? Ya, baik. Saya ke Kang Ujang dulu, Bung Andre. Tidak ada kata lain selain sungguh-sungguh berkomitmen membangun bangsa untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Saya punya catatan, biasanya kementerian itu kalau kunjungan ke luar negeri itu mohon maaf membawa istrinya, keluarganya. Ini sudah jangan lagi lah. Jadi harus dikurang-kurangi. Harus dikurang-kurangi lah. Inilah tugas para menteri itu tadi, berjiwa besar, ikhlas untuk membangun masyarakat bangsa dan negara, itu harus ditanamkan. Artinya menumbuhkan jiwa kenegarawanan. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat. Tetapi kalau mereka misalnya mementingkan kepentingan diri, keluarga, partai dan sebagainya, ini yang menjadi catatan buruk. Jadi saya mengatakan berjiwa negarawan, bekerja ikhlas, berkomitmen untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara, itu yang harus dilakukan. Kalau enggak ya kita akan berkutat kepada persoalan-persoalan lama gitu loh. Tidak akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Oleh karena itu saya meyakini kalau Pak Prabowo pantau ya, Pak Prabowo misalkan mengawasi dengan ketat ya, suka tidak suka tadi bahwa menteri yang tidak bagus ya perlu diresapel, perlu diganti untuk meningkatkan kinerja. Anak bangsa yang lain banyak lebih mampu, banyak lebih pintar. Oleh karena itu kalau ada menterinya yang tidak perform, yang tidak bagus, layak untuk bisa diresapel kapanpun. Oleh karena itu saya yakin ya kalau tadi mereka dilantik ya harus langsung gercep, kerja keras. Kalau biasa saya merealisasikan janji-janji kampanye Prabowo Gibran, termasuk tadi penegakan hukum di survei yang begitu tinggi kepercayaannya, penegakan hukum dan kesejahteraan sosial. Karena gini, penyakit kita sebagai bangsa itu adalah hukum. Hukum kita mohon maaf tebang pilih, yang atas diamankan, yang bawah disikat. Ini menjadi problem PR bagi Pak Prabowo, dan korupsi di mana-mana. Kita ini kebodohan, kemiskinan, pangkalnya korupsi. Nah, penegakan hukumnya harus betul-betul berkeadilan. Ya. Itulah yang kemudian kita harapkan betul-betul kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka, termasuk juga kepada para menterinya dan juga wakil menterinya yang kita harapkan juga bisa segera bekerja secara cepat untuk menampilkan kinerja-kinerja sesuai dengan visi misi presiden dan juga wakil presiden, termasuk soal realisasi janji-janji kampanye. Sepertinya Bung Andre sudah
meninggalkan kita begitu ya. Tapi terima kasih untuk Bung Andre Rosiade telah bergabung bersama kami dari Partai Gerindra untuk perspektifnya, dan juga untuk Kang Ujang. Terima kasih Kang Ujang telah Sama-sama, hadir Mbak ke studio. Adisti. Terima kasih.